Banjir terjadi akibat hujan deras yang mengguyur. Banjir yang merendam ratusan rumah di 5 desa di Jombang, Pancoran, Jakarta Selatan, dan saat ini banjir yang merendam kelurahan. Hai guys, dampak El Nino terjadi di sebagian wilayah Indonesia. Curah hujan yang tinggi kadang disertai dengan angin yang kencang mengakibatkan banjir terjadi di mana-mana. Rumah dan mobil pun tak luput dari genangan banjir. Nah, untuk bro dan sis yang ingin membeli mobil second, Bursa Mobil BTC Mangga 2 menyumbang tips dan trik untuk membedakan bagaimana mobil yang sudah pernah terendam banjir maupun mobil yang belum pernah terendam banjir sama sekali. Berikut tips dan trik untuk kalian. Hai bro, ketemu lagi dengan saya Herianto Kosasi. Kita akan membahas masalah beli mobil second di era atau di zaman sekarang ini yang lagi musim hujan. Tentunya ya, kalau hujan itu ada masalah banjir. Nah, trik-trik yang perlu kita pahami untuk beli mobil second, jangan sampai kita beli bekas banjir. Nah, itu bagaimana? Trik pertama yang harus kita tahu, yang pertama kali yang kita harus sadari, kita harus buka STNK. Nah, di STNK itu kita bisa tahu dia tinggal di mana nih mobil ini. Itu petunjuk pertama yang dapat kita terima, itu ada kita ambil, kita ngelihat di STNK. Contohnya STNK itu di daerah Kelapa Gading misalnya. Wah, kita harus curiga tuh di Kelapa Gading. Kenapa? Karena di Kelapa Gading kan banjir, kan banyak banjir di sana ya. Nah, kemudian selain di Kelapa Gading, di mana lagi? Nah, itu daerah-daerah banjir, misalnya di Pluit atau di mana, itu kita tahu ya. Nah, kalau di daerah banjir berarti artinya kita harus lebih teliti untuk melihat mobil itu. Nah, untuk lebih teliti kita bisa melihat langsung bagaimana caranya, triknya untuk melihat mobil itu bekas banjir atau tidak. Karena tetap walau bagaimanapun orang bersihin bekas banjir pasti ada yang ketinggalan biasanya. Atau kecuali kalau memang sudah dibenerin dan memang orangnya itu teliti sekali. Nah, ciri-ciri bekas banjirnya sudah hilang. Nah, kalau misalnya kita melihat di mobil di sini, ini kan terlalu kecil ya. Mungkin sebaiknya kita ngelihat ke lokasi. Nanti saya akan pakai contoh mobil Kijang Innova. Nah, kita melihat titik-titik mana yang harus kita cermatin supaya kita tidak kecolongan beli mobil bekas banjir. Oke, mari kita menuju ke real mobilnya ya. Triknya adalah seperti ini. Kita lihat yang belakang aja dulu. Nah, yang perlu kita cermatin kalau membeli mobil second di sini itu adalah kita lihat karpetnya di sini nomor 1 ya. Bekas banjir atau enggak tuh kita mesti melihat karpetnya. Artinya, nah kita lihat karpet di sini. Ini kan kotor nih, ya. Nah, kotor di sini kita harus mencium baunya. Nah, biasanya kalau orang itu pinter, pedagang pinter, itu mereka akan menyamarkan dengan bau kopi atau bau semacam pewangi-pewangi gitulah. Tapi yang pasti bau banjir itu, demek itu tetap tercium. Nah, setelah ngelihat kita mencium baunya, kita buka di sini nih karpet nih. Nah, kalau di sini kan kelihatan nih. Ini kan agak kotor nih, belum dibersihkan ini kan. Nih bekas-bekas ini. Nah,
Kalau dia bekas dibersihkan, ini terlalu bersih, nah kita curiga tuh. Nah, biasanya, dan lagi ini penyakit orang Indonesia ini kadang-kadang suka kalau bersihin nggak tuntas mereka tuh. Kalau bekas kebanjiran, nah ini buka karet di sini nih. Ini biasanya tertinggal di sini nih, ada bekas air banjir itu kan pasti kotor. Nah di sini tanah liat atau kotoran-kotoran warna coklat nempel di sini nih pasti, ya. Atau di celah-celah sini, ini kita perhatiin semuanya di sini nih, ya. Ini di sini harus kita perhatiin semuanya detailnya dan cium baunya. Kalau jok, yakin nggak usah terlalu lihat terlalu banyak, ini pasti udah dibersihin. Tapi kalau karet-karet ini biasanya kelewatan, itu salah satu triknya. Kita melihat bagian depannya, trik apa yang harus kita ketahui ya. Nah, kalau kita melihat di sini, ya, ini kalau kondisi kita beli sama orang perumahan ya, jadi bukan di showroom mobil bekas. Kenapa? Kalau di showroom mobil bekas, ini pasti rapi nih, pasti bersih. Dan itu triknya untuk melihat di sini bekas kebanjiran atau enggak, itu agak susah kalau di showroom mobil bekas, ya. Tapi ya mungkin aja masih bisa kelihatan nanti ada yang tertinggal nanti di sini, ya. Nah, kita bicara yang bukan beli di bekas showroom. Nah, itu kelihatan di sini. Coba kameraman shoot sini ya di dalam. Nah, di dalam sini ini pasti bekas-bekas untuk lumpur apa segala macam itu pasti kelihatan di sini, terutama di tempat-tempat yang dalam di sini ya. Itu sangat-sangat kelihatan dia. Apalagi kalau dia buru-buru mau jual, dia mau sudah bosen, udah sebel ngeliat mobilnya karena bekas kebanjiran. Nah, itu lebih kelihatan lagi. Kalau mau lebih teliti lagi, di sini kelihatan rapi bersih semuanya ya. Nah, ini di sela-sela ini nih, atau di sini lihat shootnya. Di sela-sela ini kita liatin. Makanya kalau ngeliat mobil second itu harus di tempat terbuka yang ada matahari langsung kelihatan. Nah, di slip-slip di sini nih, itu biasanya masih tertinggal untuk lumpur-lumpur ya. Dan biasanya kalau di sini kelihatan, di sana juga kelihatan di semua bagian. Jadi kalau cuma kotor doang, nah, itu kotor juga kita bisa ngelihat kotorannya sampai sejauh mana itu kotornya yang ketinggalan. Nah, lebih teliti di sini jadinya ya. Itu gambaran kalau kita melihat dari depan. Nah, nanti saya akan tukar mobil dengan Honda Jazz karena kalau mobil Kijang Innova kan tidak punya bagasi. Itu yang paling gampang dilihat, cepat. Itu kalau mobilnya, kalau kayak mobil city car atau mobil sedan atau yang punya bagasi, itu gampang lihatnya. Oke? Sebentar saya akan ambil contoh untuk mobil Jazz. Oke, sekarang kita melihat bagian belakang bagasinya ya. Ini yang biasanya suka luput ini. Nah, kita buka. Nah, kita perhatiin dari bawah. Ini juga biasanya orang jual pasti ini akan dibersihin dulu nih, ya. Nah, kalau mau lebih detail lagi, yang kadang suka lupa nih orang kalau bekas kebanjiran, ini nih di dalam sini nih. Nah, kita buka di sini. Nah, kita angkat nih ban serepnya di sini nih. Ban serep ini kita angkat. Kalau masih ada bekas kebanjiran, ini lumpur di sini banyak. Ya. Jadi ini yang harus dibuka dulu. Pertama nih adalah ini bagian belakang ini kita buka, kita lihat. Nah, biasanya ini pun kalau orangnya teliti yang mau jual mobilnya, ini udah dibersihin nih. Seperti ini. Sekali lagi ini pasti orang lupa lagi nanti di sini adalah di sini nih. Karet-karet ini yuk boleh buka sedikit, diintip sedikit, ada bekas itunya nggak? Lumpurnya seperti di sini nih. Ini pasti kelewat di sini nih. Buka aja dikit kayak gini, nggak usah dicabut banyak ya. Buka dikit. Nah, ini pasti ketinggalan di sini nih, ya. Kemudian di sini juga nih. Ini boleh dibuka sedikit. Nah, ini juga pasti akan kelihatan bekas banjir. Itu kasat mata gampang dilihat. Itu
Saya rasa trik ini udah cukup untuk mengetahui kita mau beli mobil bekas banjir atau tidak. Jadi begitu sudah ketahuan di sini bekas banjir, ya biasanya harga lebih murah ya dibanding harga yang mobil yang tidak kena banjir. Kemudian boleh nggak sih sebenarnya, boleh dibeli nggak mobil bekas banjir? Boleh-boleh aja, sah gitu loh. Tapi kalau harganya murah, kita punya persediaan dana untuk memperbaiki atau merepair bagian-bagian yang suatu saat nanti rusak. Karena biasanya efek dari banjir ini tidak serta-merta hari ini atau sebulan kemudian baru rusak. Bisa 6 bulan, bisa lebih gitu loh. Nah, kalau kita di awal sudah tahu, kita punya cadangan dana karena harganya bisa lebih murah, sudah, kita boleh beli mobil bekas banjir. Tapi saran saya kalau bisa jangan beli yang bekas banjir. Saya rasa cukup. Kita sampai ketemu untuk melihat trik berikutnya. Salam.